Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6887 sampai bab 6889. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. 30 miliar dolar, bagi orang-orang yang terpuruk, kehancuran finansial keluarga kerajaan Nordik, tidak dapat digambarkan sebagai jumlah uang yang sangat besar. Ketika Helena baru saja dinobatkan sebagai ratu, semua aset keluarga kerajaan Nordik hanya berjumlah 1 miliar dolar, termasuk banyak real estate yang tidak dapat dijual. Jika 30 miliar dolar ini benar-benar milik keluarga kerajaan Nordik, itu akan sama dengan aset yang bertambah 30 kali lipat. Terlebih lagi, 30 miliar dolar ini tidak memiliki aset bermasalah yang dapat direalisasi dengan mudah karena ini adalah uang tunai, menjadi aset terbaik. Helena sama sekali tidak memiliki konstruksi psikologis yang cukup untuk sejumlah besar uang, tetapi sikap Ye Chen tegas, jadi hati Helena sangat jelas. Kata-kata Ye Chen diucapkan sampai saat ini, jika dia kemudian minta diri, itu pasti akan menjadi sedikit di luar kebiasaan. Dalam hatinya, dia rela memberikan nyawanya demi Ye Chen, atau demi Ye Chen yang akan menyerahkan tahta. Dia tunduk pada Ye Chen, tidak ingin meninggalkan kesan asing padanya. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, dia akhirnya memutuskan untuk menerima uang tersebut, dan kemudian dengan penuh rasa terima kasih berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, atas nama seluruh keluarga Iliad, saya berterima kasih atas kemurahan hati Anda." Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, "Gunakan uang ini untuk merevitalisasi pengaruh keluarga kerajaan Nordik di seluruh dunia, dan pada waktunya, keluarga kerajaan Nordik pasti akan melampaui Inggris dan menjadi keluarga kerajaan paling terkenal dan dicintai di Eropa." Helena dengan hormat berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye. Helena akan melakukan yang terbaik untuk membuat nama keluarga Iliad mendapatkan kembali kejayaannya di Eropa." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, lalu bertanya padanya, "Serah terimanya harus selesai besok, kan?" Helena sibuk berkata, "Kembali ke Tuan Ye, semua docking dan serah terima akan selesai besok jam 3 sore. Bagus." Ye Chen berkata, "Kalau begitu aku akan memberitahu Aula 10.000 naga untuk mengatur tenaga mereka untuk datang, dan setelah orang-orang mereka mundur besok sore, orang-orang dari Aula 10.000 naga akan secara resmi pindah." Pekerjaan serah terima sebelumnya pada dasarnya ditangani oleh para profesional yang diambil oleh keluargaan dari As, dan Ye Chen sudah lama memiliki rencana untuk memastikan pengoperasian yang aman dari rangkaian model AI ini. Dia akan meminta Wan Brejun untuk mengirim tim profesional dari Aula 10.000 naga untuk bergegas ke Eropa Utara, dan ditempatkan di sini untuk mengurus seluruh pekerjaan dukungan AI. Ye Chen meminta Wan Brejun untuk mempersiapkan hampir 100 ahli komputer, dan juga hampir 100 petarung yang kuat, yang pertama digunakan untuk memastikan keamanan model AI online, sedangkan yang terakhir digunakan untuk menjaga keamanan model AI offline, dan untuk mengakhiri segala bentuk invasi dan sabotase. Namun, Ye Chen tidak ingin Howard mengetahui bahwa Aula 10.000 naga terlibat, itulah sebabnya dia berencana menunggu sampai semua insinyur pihak lain mundur sebelum membiarkan orang-orang di Aula 10.000 naga masuk. Dia menelepon Wan Brejun dan memintanya untuk memberitahu para jenderal yang sudah dipilih untuk bersiap-siap dan segera berangkat untuk datang ke Eropa Utara. Memikirkan tokoh besar industri komunikasi Lang Hongjun yang telah dia selamatkan di Meksiko, Ye Chen mendesak Wan Brejun lagi untuk membiarkan Lang Hongjun ikut. Keesokan harinya, model AI yang ditunggu-tunggu Ye Chen, menyelesaikan semua pekerjaan serah terima. Teknisi di lokasi tersebut mendapatkan semua hak istimewa pengoperasian dan pengelolaan model AI dari tim DIAS, dan secara resmi menutup hak istimewa mereka. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Bahkan jika mereka ingin meningkatkan model di masa mendatang, mereka harus melewati persetujuan Ye Chen sebelum membuka antarmuka dan mengizinkan mereka membantu meningkatkan model dari jarak jauh. Setelah serah terima selesai,
Helena sekali lagi mengundang ayah dan anak Howard dan Steve pergi ke istana untuk jamuan makan, dan setelah mereka pergi, Ye Chen, bersama Lin Wan-er, An Kai-feng, dan Lia Lin, tiba di pusat data. Di sini, staf keluargaan mengunduh perangkat lunak yang disamarkan sebagai rumah pintar untuk Ye Chen di ponselnya. Perangkat lunak ini adalah backend seluler dari model AI. Setelah memasuki perangkat lunak ini dan melalui verifikasi keamanan, seseorang dapat memasuki antarmuka non-publik depan dan belakang panggung model AI, dan dengan masuk ke sini, seseorang akan memiliki izin inti untuk menggunakan model AI, dan akan dapat membuat model AI melakukan yang terbaik untuk melayani mereka. Izin serupa, Ye Chen awalnya membiarkan teknisi membuka 8. Selain dirinya sendiri, paman keduanya An Kai-feng, Lin Wan-er, Helena, dan Lia Lin, masing-masing memiliki izin yang sama untuk menggunakan kekuatan aritmatika model AI tanpa batasan. Di sisi aula 10.000 naga, Ye Chen telah meninggalkan izin untuk Wan Baojun dan Lang Hongjun, kalau mereka berdua memiliki kebutuhan darurat. Adapun izin terakhir, Ye Chen menyerahkannya pada Huan Jiang. Dia sekarang bertanggung jawab atas Chang'e Sel Automobil. Langkah selanjutnya dalam pengembangan sistem mobil mereka sendiri, tidak lepas dari dukungan AI. Begitu diperlukan, Ye Chen juga dapat memberikan seluruh server Chang'e Sel Automobil untuk dibuka antarmuka izin. Pada saat itu, semua pengguna Chang'e Sel Automobil dapat menikmati kekuatan aritmatika model AI yang melonjak. Tentu saja, Ye Chen tidak ingin dunia luar mengetahui keberadaan rangkaian model AI ini, jadi niatnya adalah membiarkan mobil berumbai panjang itu melakukan penelitian dan pengembangan apa yang disebut model Shell AI. Lagi pula sekarang semua perusahaan internet, ponsel, dan mobil energi baru secara aktif menggunakan AI, dan menggunakan asisten AI untuk meningkatkan pengalaman interaktif pengguna. Sehingga mobil berumbai panjang menggunakan asisten AI berumbai panjang, juga wajar. Jadi wajar jika Tesla Motors memiliki asisten Tesla AI. Hanya saja, sebagian besar perusahaan mobil berbendera AI, aritmatika AI dan tingkat kecerdasannya umumnya rendah. Paling banter adalah tingkat asisten suara, tidak lebih dari instruksi suara pengguna melalui transmisi internet ke server mereka sendiri, dan kemudian dengan server dalam aritmatika untuk menganalisis kebutuhan pengguna, analisis, dan kemudian membuat keputusan eksekutif, dan kemudian dikirim ke ujung mobil umpan balik kepada pengguna. Jika pengguna bertanya kepada asisten suara seperti apa cuaca hari ini, pada dasarnya ia tidak dapat memahaminya, sehingga ia hanya dapat mengunggah suara kalimat, seperti apa cuaca hari ini, ke servernya sendiri, dan kemudian servernya sendiri akan menyaring teks dan menganalisis kebutuhan aktual pengguna, dan kemudian, ketika server memahami bahwa pengguna ingin mengetahui tentang cuaca hari ini, server akan memperoleh informasi cuaca lokal melalui internet dan mengirimkan informasi tersebut kembali ke pengguna. Ketika server mengerti bahwa pengguna ingin mengetahui cuaca hari ini, ia memperoleh informasi cuaca lokal di internet dan mengirimkan informasi tersebut ke mobil. Setelah menerima informasi dari server, sistem di dalam mobil akan menggunakan suara sintetis untuk memberitahu pengguna. Misalnya, cuaca hari ini cerah, suhu 27 hingga 32 derajat Celcius, angin dari timur 3 hingga 4. Sinar ultravioletnya tinggi, dan disarankan untuk melakukan perlindungan terhadap sinar matahari dengan baik. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Pengguna yang belum mengetahui bahwa sistem mobil dianggap cerdas dan bijaksana, pada kenyataannya, hal ini juga melalui antarmuka dengan kerja sama perangkat lunak cuaca, langsung dari perangkat lunak cuaca untuk memperoleh informasi dan kemudian diteruskan ke pengguna. Terus terang, asisten suara semacam ini setara dengan Anda meminta Anda terlalu malas untuk melihat ponsel sendiri, jadi Anda bertanya kepada teman-teman di sekitar Anda seperti apa cuaca hari ini, dan teman Anda membuka aplikasi cuaca di ponsel, dan kemudian membacakan informasi di app untuk Anda. Yang disebut pintar, nyatanya tidak pintar sama sekali.
Lebih dari $100 untuk membeli teman sekelas AI kecil mungkin lebih baik daripada banyak mobil di asisten suara. Asisten AI semacam ini paling banyak menjawab kondisi cuaca, informasi jalan, dan kemudian membantu pengguna untuk menghidupkan dan mematikan AC, jendela, dan membantu pengguna memutar lagu. Dan mobil berumbai akan membuat AI berumbai mereka sendiri, tidak perlu membuat kernel sendiri, tidak perlu menggunakan server mereka sendiri untuk menyelesaikan penyampaian informasi yang buruk semacam ini. Dengan rangkaian model AI paling canggih ini, hanya mobil berumbai perlu mengumpulkan instruksi pengguna, dan kemudian mengunggah ke kumpulan model AI. Dengan kumpulan model AI secara diam-diam untuk layanan pengguna, akan dapat memberikan pengalaman AI yang benar-benar cerdas kepada pengguna. Terus terang, asisten suara orang lain, sama dengan menyewa layanan pelanggan yang tidak terlihat. Anda mengajukan pertanyaan kepadanya, dia membantu Anda online di Baidu atau pencarian Google, mencari apa, memberitahu Anda apa, tidak peduli apa yang benar atau salah, tidak peduli seberapa baik atau buruknya. Kekuatan model AI dibandingkan mesin pencari tradisional terlalu kuat, karena mesin pencari tidak memahami penyaringan dan penyempurnaan konten. Namun AI mengerti, setara dengan sekelompok besar profesor top dunia yang dipertaruhkan di selalu siap menjawab pertanyaan Anda dan memecahkan masalah Anda. Dia mampu memberi Anda jawaban yang paling akurat. Jadi dalam hal ini, selama mobil terhubung ke jaringan, meskipun Anda ingin belajar sedikit membuat bom atom, asisten suara akan dapat mengajari Anda secara langsung. Selain itu, interaksi antara Tassel AI dan model AI ini terjadi antara dua server, dan pelanggan hanya berinteraksi dengan Tassel AI, jadi tidak ada cara bagi mereka untuk mengetahui apakah kekuatan aritmatika Tassel AI berasal dari mereka sendiri atau dari pusat data yang berlokasi di Skandinavia dan tidak diketahui dunia. Yang paling hemat biaya adalah, dalam beberapa tahun ke depan, produksi tahunan mobil Tassel kemungkinan tidak akan melebihi 1 juta unit, artinya, meskipun pengguna mobil Tassel di masa depan akan berbagi kekuatan aritmatika model AI, tetapi hanya untuk beberapa puluh ribu, ratusan ribu, hingga beberapa juta orang, tidak mungkin seperti GPT. Pengguna aktif lebih dari 100 juta, GPT dapat melayani 100 juta pengguna aktif per minggu, yang membuktikan bahwa kekuatan aritmatika kumpulan model AI di Eropa Utara ini jauh lebih tinggi daripada model AI GPT. Posisi rumbai panjang AI itu sendiri adalah mobilnya, jadi tidak peduli berapa banyak daya aritmatika yang digunakan, tingkat hunian sebenarnya tidak lebih dari 1% dari keseluruhan daya aritmatika. Bersambung.